adalah integritas, yaitu satunya kata dan perbuatan. Mari kita melakukan firman Tuhan ini agar hidup kita boleh diubahkan, makin dipercaya dan diperkenan oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus menyertai saudara. Ibadah doa lawatan pada tanggal 30 Maret jam 7 malam, kita akan malam pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu, kami mengajak saudara untuk bergabung bersama kami dalam ibadah doa lawatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa pastinya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti ibadah raya tanggal 2 April. Ibadah raya pertama pukul 6.30 akan dilayani oleh Pendeta Kristionus Tanto. Dan ibadah raya kedua pukul 9 akan dilayani oleh Pendeta Evi Laksmi. Shalom teman-teman. Jangan lupa ibadah Gereja Anak setiap hari Minggu jam 9:30. Dan jangan lupa ada sekolah doa hari Kamis jam 6 sore di gereja. God bless you. Shalom. Kami mengundang Bapak-Bapak GAP Manaim untuk mengikuti ibadah MMC setiap hari Jumat minggu ketiga jam 7 malam. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, buat kalian nih yang muda seperti aku, jangan lupa ya ikut Komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan juga ini ada ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kami tunggu ya teman-teman. See you and God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom adik-adik dan teman-teman. Bagi adik-adik dan teman-teman yang mau belajar musik, drum, juga keyboard, bisa langsung hadir setiap hari Minggu jam 11 siang sampai dengan jam 12 siang. Terima kasih dan God bless you. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang sudah menabur di gereja kami. Saudara yang sudah menabur, baik itu persembahan, benih kasih, diakonia. Saya percaya Tuhan yang akan melipat gandakan semuanya. Dan jika saudara ingin menabur di gereja kami, saudara dapat mentransferkannya di rekening di bawah ini. Terima kasih untuk taburan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat pagi. Puji Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Ibadah kita biarlah boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Engkau sudah memberikan kami berkat yang melimpah, khususnya kesehatan kami. Kalau selama ini Tuhan kami bisa memuji Tuhan, kami bisa melihat kebaikan Tuhan, itu karena anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap hati kami siang hari ini Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan siang hari ini. Karena kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami membawa sukacita kami, pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
hati kami pagi hari ini, Yesus, hanya kepadamu Tuhan. Karena kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Mari sama-sama naikkan. Karena anugerah-Mu tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Di hidupku pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Di hidupku pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari jemaat Tuhan, pakai hidupmu hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan. Anugerah-Mu. Sebab kalau saat ini saudara dan saya ada, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Semua karena cinta-Mu. Di hidupku pimpin jalanku, kasih-Mu yang mengubahkan hidupku. Kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami Tuhan. Selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. Di hidupku pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Katakan Yesus pegang erat. Amin. Ini perkataan kami Tuhan pagi hari ini. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Saya rindu jemaat sendiri angkat suaramu, dan engkau yang di rumah angkat pujianmu kepada Tuhan. Amin. Hidupku pimpin jalanku,
mengubahkanku. Biar bicara
Yesus. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Sampai Engkau tidak mau kami meninggalkan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau yang terlebih besar dalam hidup kami. Apapun yang kami alami, Engkau yang terbesar. Kami bangga punya Bapa. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Haleluya. Yesus, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Berkuasa atas kami, berdaulat atas hidup kami Tuhan. Di dalam setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan di lantai bawah, semua dalam kendali Tuhan. Yesus terlebih, bahkan Engkau yang ada di rumah, semua dalam rencana Tuhan. Yesus lebih besar di dalamku. Angkat suaramu untuk Dia yang terbesar. Yesus lebih besar. Taruh Dia di hatimu.
Terima kasih buat penyertaan-Mu. Engkau yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Sorak-sorai dia, bagi dia Yesus yang luar biasa. Amin. Dia sumber kekuatan saudara dan saya. Siang hari ini, mari kita bersorak bagi dia. Haleluya. Hanya Engkau milikku di surga, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku. Amin. Kamu yang pasti, Kau tetap selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanmu. Namun yang pasti, Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Haleluya, percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan saudara dan saya. Ketika kita lemah, Dia sumber kekuatan. Amin. Kasih kiri kananmu salam yang paling termanis. Katakan Yesusku luar biasa. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan siang hari ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban
saatnya kita akan memberikan persembahan, dan minggu ini saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan 2 kali. Oleh sebab itu mari bawa persembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini Engkau yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Dan siang hari ini kami mau memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, Kau memberkati setiap persembahan kami supaya dapat menjadi berkat di mana kami menabur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari petugas persembahan. Bersyukur kepadamu, ku serahkan semua kepadamu. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Sekali lagi ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, ku serahkan semua kepadamu. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Amin. Ku percaya semuanya. Ku percaya semuanya di dalam kendali-Mu, oh Yesusku. Amin. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Kita akan belajar lagu ini lebih awal. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kepadamu ku serahkan semua, kepadamu. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Ku percaya semuanya. Ku percaya semuanya di dalam kendali-Mu, oh Yesusku. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Walau ku tak melihat, Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. walau ku tak melihat, Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur berdoa kepada Tuhan. Kami percaya dan sungguh percaya. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah pagi ini tidak hanya menjadi hikmat, tapi juga menjadi pewahyuan yang merubah hidup kami lebih berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya waktu kami mendengar firman-Mu, segala penyakit kami dicabuti oleh Tuhan. Segala berkat akan datang kepada kami.
kami akan dipulihkan. Biar orang-orang melihat yang ini tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar. Anak Tuhan sedang diberkati Tuhannya. Terima kasih Tuhan yang percaya dan bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bersyukur ya buat yang di atas atau di bawah atau dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar berseri. Jadi kalau saudara tadi pagi tidak ikut, Anda ikuti yang ini, lalu Anda bisa ulang ya, YouTube yang pertama. Yang pertama berhubungan dengan iman, ya, bagaimana saudara bisa dikuatkan dalam Tuhan, belajar melihat yang tidak kelihatan. Tadi pagi belajar itu, melihat yang tidak kelihatan. Kita belajar banyak tadi pagi, saya harapkan saudara bisa belajar lagi ya. Tetap khotbah prapaskah, jadi belum paskah ya, prapaskah. Saya akan menyampaikan yang berhubungan dengan paskah dari sisi yang berbeda. Nanti khotbah paskah akan disampaikan gembalamu. Hari ini akan saya ngajar yang berhubungan, tadi berhubungan dengan Thomas ya. Jadi Thomas itu percaya setelah melihat. Tapi kita anak Tuhan harus gampang percaya walaupun belum melihat. Saudara, saya mau tanya, COVID itu tidak kelihatan kan? Tapi saudara percaya enggak kalau itu ada? Percaya kan? Apa sih susahnya percaya Yesus yang tidak kelihatan? Jadi bukan saya menyamakan Yesus dan COVID. Kalau Anda percaya COVID itu ada walaupun tidak kelihatan, sampai Anda cuci tangan ya, sampai dibuktikan ada beberapa orang yang harus pulang ke surga karena COVID. Tadi pagi kita belajar, harusnya kita lebih gampang percaya Yesus yang tidak kelihatan. Yang setuju katakan amin. Jadi ya tadi pagi kita belajar, sehingga saudara nanti juga akan tahu, 2023 ini belum habis. Tapi saudara pasti diberkati. Siapa yang mau diberkati 2023, angkat tangan. Tahan ya. Saya berdoa, angkat tanganmu tahan. Dalam nama Yesus, yang mengangkat tangan diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dari ini kita akan belajar, gak nyambung langsung tapi ada hubungannya ya. Oke, judulnya berjaga-jagalah ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini artinya bersadarlah dan berjaga-jagalah. Ya. Saudara, yang terjadi waktu Paskah itu ada dua. Ada dua, yang biasanya disampaikan gereja hanya satu, yaitu dosa kita diampuni. Ya, next. Jadi yang pertama ini gampang. Sudah tidak berhutang lagi. Kalau ayatnya kita belajar dengan menghapuskan surat hutang dan oleh ketentuan hukum mendakwa yang mengancam kita. Jadi kita dakwa terus. Ayo kamu dosa apa? Ayo kamu tadi ngapain? Gitu. Itu sudah dibayar. Yang setuju katakan amin. Masalahnya kalau saya neraktir orang, saya bilang sama teman saya, kamu tenang aja nggak bawa dompet ya? Iya, tak bayar ya. Tapi dia makannya nggak enak, itu kepikiran. Padahal sudah saya bayar. Jadi masalahnya bukan hutang, masih merasa berhutang. Karena itu banyak orang Kristen itu kalau sakit tanya, dosa apa aku ya Tuhan? Karena masih salah, merasa salah. Itu yang saya alami waktu saya lumpuh, bisu 3 tahun yang lalu. Tuhan aku ahli gizi, pintar jaga makan, labku bagus, dokternya bingung. Sekarang saya tanya, saya pendeta, dosa apa aku Tuhan? Karena apa? Karena masih merasa berdosa. Pendeta sebelah saya lumpuh 7 tahun, saya lumpuh tahun masuk itu. Jadi saya tahun pertama, dia sudah 7 tahun.
Saya akhirnya sekarang bisa berdiri, bisa khotbah di hadapan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan dulu dong. Dia masih lumpuh. Kalau ketemu di rumah sakit, saya kontrol dan tuh sopo ya aku yuk. Nah. Kenapa saya sembuh? Kenapa saya jalan? Nanti kita belajar ya. Ternyata dia yang dia yang mengampuni dosamu, dia yang menyembuhkan penyakit. Jadi orang Kristen itu aneh. Siapa yang yakin masuk surga? Saya. Siapa yang yakin diabetesnya sembuh? Tidak ada yang angkat. Anak saya ini kalau minta uang sama saya. Dulu kalau tanya kimia sama orang lain, gak ngerti bapaknya dosen kimia. Kalau masak, minta masakan orang lain. Sejak tahu saya master chef, dia minta masakan saya. Nah sekarang saudara, Tuhan yang kamu cari ini, Tuhan yang mengampuni dosamu, Tuhan yang menyembuhkan penyakitmu. Tuhan bilang, ada yang sering migrain, kau akan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Nah, kalau Anda mau tahu, nanti dibaca di Mazmur ya. Yang pertama ini, yang merasa yang pertama. Yang kedua ini yang jarang dibahas, yang kedua ini kita bahas. Iblis sudah dikalahkan. Jadi Yesus telah melucuti pemerintah dan penguasa dan menjadikan tontonan umum. Jadi yang terjadi dua ya. Dosamu diampuni, yang kedua setan sudah dikalahkan. Ini yang Anda harus tahu. Karena kalau Anda tidak tahu ini, Anda masih merasa ada setan. Apakah setan ada? Masih ada. Tapi dia sudah dikalahkan. Itu penting. Jadi kalau dia mengganggu kamu bilang, kamu sudah kalah. Itu penting. Mental merdeka. Dulu waktu kita merdeka, masih banyak tentara kita ke Irian Jaya. Kenapa? Di sana masih ada orang Jepang ketinggalan yang belum tahu kalau negara ini merdeka dan masih sombong merasa dia menjajah. Itu penting. Jadi kalau ada setan ganggu keluarga kami, saya ngomong, kamu setan baru ya? Tidak tahu ya? Kamu sudah kalah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu penting loh. Karena kemerdekaan hanyalah kemerdekaan kalau tidak diproklamasikan. Jadi walaupun merasa masih sakit, karena setan itu tidak tahu kamu sudah kalah, kamu harus ngomong, kamu sudah kalah. Ini enggak permanen, aku pasti sembuh. Itu penting. Jadi saya waktu masih lumpuh, saya nyiptakan lagu ini. Walaupun tak melihat, masih lumpuh, tapi aku percaya. Dan terbukti hari ini saya berdiri di tempat ini. Kenapa? Tuhan itu baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini penting, dua hal ini akan saya kupas, tapi yang pertama kan sering dibahas, dosa-dosa diampuni. Saya bahas yang ini penting sekali. Pengalaman keluarga kami, dia datang terus, dia merasa belum kalah. Ya, karena ada cerita Alkitab, setan itu kenal Paulus, kenal Yesus, tidak kenal kita. Nah, kita nanti yang dalam nama Yesus keluar. Dia biasanya ngomong gini, aku kenal Paulus, kenal Yesus, kamu tidak kenal. Kamu harus ngomong, aku juga anaknya Yesus. Itu penting, mengikrarkan. Tapi dia akan nantang, kalau kamu anak Allah, kenapa kamu diabetes? Gitu biasanya gitu. Karena waktu Yesus dibaptis, ada suara, inilah anakku, kepadanya ku berkenan. Langsung dites, kalau kamu anak Allah, kenapa kamu lapar? Karena itu tidak ada orang yang merasa menjadi anak Allah tanpa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang membuat kita bisa mengaku kita anak-anak Allah. Ngerti ya? Jadi saudara perlu menyembah banyak. Yang saya bahas ayat ini, Ibrani 2 ayat 14. Musnah bukan berarti hilang. Next. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka.
dan mendapat bagian dalam keadaan mereka ini ya. Ini penting. Supaya oleh kematian Yesus, nanti Anda akan merayakannya, tapi dia sudah mati. Anda akan merayakan dia sudah bangkit, tapi dia sudah bangkit. Ia memusnahkan dia, Yesus memusnahkan setan yang berkuasa atas maut. Nah, kata-kata memusnahkan ini yang salah dikhotbahkan. Sehingga bahasa Inggrisnya enggak musnah. Bahasa Yunani enggak. Musnah ini saya ajari ya, yang enggak sekolah kitab saya ajari cara melihat bahasa asli gimana Pak. Ketik aja Ibrani 2 ayat 14 di Google, nanti dia keluar gini. Nah, kalau sudah gini diklik angka-angka bawah mana yang diartikan. Yuk kita artikan ia memusnahkan, biar tahu aslinya ya. Next. Kata geo, itu artinya. Gampang kok diklik, coba ulangi sebelumnya. Jadi kalau Anda mau ngeklik yang apa itu ya, anak-anak itu artinya apa? Klik, keluar dia. Ya. Oke, klik, memusnahkan kata geo, artinya ternyata bukan hilang. Untuk membuat nganggur, jadi setannya sedang nganggur. Biasanya orang nganggur itu golek perkara. Amin. Ngerti ya? Resek gitu katanya gembalamu. Yang kedua, tidak aktif. Bukan berarti dia tidak bisa perang loh. Tidak aktif. Biasanya kenapa? Nah, nanti saya tunjukkan ayatnya. Yang kedua, menyebabkan seorang atau benda itu atau setan itu tidak memiliki efisiensi. Karena itu dalam Tuhan, kamu kalau belajar terus, akhirnya ngerti, pasti setan ini. Kata Tuhan Yesus, dari buahnya lah. Dari apa? Damaimu hilang. Pokoknya kalau Tuhan itu bilang, damai sejahteraku. Kalau setan datangnya ketakutan, walaupun itu bentuknya firman kalau menakuti kamu. Karena dia juga bisa meniru malaikat terang. Dari buahnya. Tapi kalau firman itu membuat engkau kembali kepada Tuhan. Merasa kuat, merasa disayang lagi. Itu dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu dulu ya. Menghilangkan kekuatan atau pengaruhnya. Oke, sudah tahu ya. Jadi belum musnah hilang. Next. Nah ini buatan saya sendiri supaya Anda ngerti. Perperangan roh masih ada. Dulu Yesus Jumat Agung sampai Minggu Paskah. Senin dia sama kita. Sampai sekarang. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kalinya. Nah, tapi kita akan belajar, ini ilustrasi ya. Jangan mikir itu setan mana Pak. Bukan ya, ini ilustrasi. Ini Anda harus tahu. Jadi apa? Setan itu sedang 24 jam melihat kamu. Kapan kamu lengah, dia itu setan yang sama menjatuhkan Adam, setan itu juga masih hidup. Umurnya ribuan tahun, dia lihat Abraham mengangkat alis, ingin selingkuh. Dia tahu. Dia lihat Daud buka jendela, oh terangsang. Dia tahu. Umurnya sudah tua, jadi kalau Anda belum ngomel, dia tahu mau kepahitan. Yang tersinggung katakan amin. Ngerti ya? Tapi dia juga tahu kalau engkau dekat dengan Yesus, engkau menang. Beri tepuk tangan buat Tuhan dulu. Ini penting. Jadi Anda harus belajar tentang setan. Jangan banyak-banyak, harus belajar banyak tentang Tuhan. Saya nggak suka ilmu yang pelajari setan. Meninggikan setan. Dia sudah kalah. Kita cukup waspada. Jadi kalau ada pendoa bilang, saya bisa lihat itu, ada roh-roh jahat. Saya bilang, itu kamu bukan bisa lihat. Dia memperlihatkan dirinya sama kamu, supaya kamu tidak fokus, ada Tuhan juga di situ. Jadi kalau ada masalah saudara lihat, ada masalah, anakku sakit. Ingat, ada yang suka ngasih sakit namanya setan. Tapi di sebelahmu juga ada Tuhan yang suka menyembuhkan anakmu. Jadi fokusmu di mana? Aku minta uang kuliah ratusan juta. Fokusmu di mana? Di kebutuhan yang ditakut-takutkan itu atau Tuhan Yehova Jireh yang menyediakan? Ini penting ya, ini penting. Next.
Tak tunjukkan contohnya, setan itu nggak kalah, tapi lari. Dan dia akan kembali. Kok belum kembali Pak? Sabar, semua indah pada tungguin. Tapi tenang, Tuhan juga Immanuel. Nah, ini dia. Kalau kita bahas setan, kita harus bahas Yesus. Kalau bahas Abraham, tidak boleh, harus ditutup sama Yesus. Tapi saya ngajari saya khotbahan, kamu tidak bisa khotbah soal Yunus. Yunus itu mokong, minggat-minggat terus, harus ada Yesusnya. Abraham nggak bisa, Abraham selingkuh, harus ada Yesusnya. Apapun, all is about Yesus. Yang setuju katakan amin. Kalau ngomong Yesus, keren. Kalau ketemu orang lumpuh, saya ligisi tanya, kenapa kamu lumpuh? Salah makan ya? Gitu ya. Tapi kalau Yesus ketemu orang lumpuh, dia tanya gini, maukah engkau sembuh? Enak kalau ketemu Yesus. Semua masalahmu selesai. Yang setuju katakan amin. Jadi ingat ya, mau meeting, mau rapat, harus ngomong Yesus. Kalau enggak, gegeran. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Tuhan punya waktu terbaik buat kita. Setan punya waktu yang baik untuk menggoda kita. Jadi ini harus tahu sehingga kalau ada apa-apa kita tahu. Oh, kamu kembali lagi. Kamu nggak kalah, nggak takut. Kamu sudah kalah dan pasti kalah dalam nama Yesus. Ini dulu ya. Ini pembukaan, ini belum khotbah loh ya. Ini masih pemanasan. Kalau aerobik itu pemanasan. Next, ada 5 yang kita pelajari. Nah, karena Anda ibadah kedua, saya anggap orang yang seger sudah pas gitu ya, sudah makan. Saya kasih agak berat, agak pendalaman Alkitab. Iblis adalah ular, bukan singa. Anda bisa foto, nanti ada crop. Ini 5 akan kita pelajari. Iblis adalah ular, bukan singa. Kita next. Ini firman yang belum pernah saya khotbahkan di mana-mana. Khusus Mahanaim. Sadarlah. Katakan sebelahmu, sadar. Ini penting loh. Ya. Dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini aneh, sudah saya baca berkali-kali. Tuhan yang aneh apa? Tuhan tunjukkan ini. Perhatikan, next. Naga besar itu, si ular tua disebut iblis. Jadi iblis bukan singa, tapi ular yang menelannya. Mana ada singa nelen itu, keleleken ya, orang Jawa bilang. Singa gigit, yang nelen siapa? Ular. Saya bongkar ya, supaya Anda diberkati. Nanti yang datang bukan diabetes, setan itu. Setan rayu kamu salah makan, minum manis di atas jam 4 sore. Pasti diabetes. Kok saya belum diabetes? Sabar, semua indah pada. Karena setan pertama kali dalam bentuk ular ngomong sama Hawa apa? Selingkuh? Enggak. Jangan ngasih perpuluhan? Enggak. Makanan itu. Jadi dosa pertama bukan selingkuh. Dosa pertama salah makan. Katakan sebelahmu, bertobat. Banyak pendeta nggak selingkuh, tapi salah makan. Tapi kalau engkau jaga makan, masih sakit, engkau pasti sembuh. Saya di lab, sempurna labnya. Dokternya bingung, ini Pak Yohanes ya? Yang di Kompas TV itu. Labnya sempurna, kok bisa sakit? Kalau engkau sudah jaga, sudah bekerja, masih ada gangguan. Seperti Ayub, pasti ada pemulihan. Tapi kalau engkau salah makan, engkau harus bertobat, minta Tuhan ampuni, dan engkau pasti sembuh. Ngerti ya, ini prosedur. Tapi saya tidak khotbah ini. Saya mau menunjukkan sama Anda dulu. Bahwa nanti ada malaikat. Karena itu dia bisa seperti malaikat terang. Itu dulu ya. Tahu ya, setuju ya. Jadi yang singa siapa? Yesus. Singa Yehuda itu. Dia isanya niru Tuhan. Karena dia kumpul sama Tuhan ribuan tahun. Next.
iblis yang seperti singa, ingat bukan singa, tapi si ular yang mendesis. Pura-pura mengaum seperti singa. Ini penting dulu. Nanti saya jelaskan kenapa dia mengaum, gitu ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Next. Singa menggigit, bukan menelan. Yang bisa menelan mangsanya itu ular. Jadi ini kenapa sih saya tunjukkan dulu, saya buka dulu sistemnya dia supaya Anda tahu. Kalau gitu, oh ini dia datang. Walaupun hamba Tuhan kalau datang kepadamu bilang gini, wah ini angel nih kamu, rasanya kamu angel ini sembuh. Dia bukan dari Tuhan, kan dari Tuhan itu memulihkan kamu. Karena sudah tahu, oh kamu mau nelen aku ya, kamu mengaum ya, tapi sorry ya, kamu bukan singa. Udah ya, kedua. Sangat ahli dalam penyamaran. Nah ini, kalau kita lihat nanti ada film baru, Mission Impossible. Wih, laki-laki itu bisa jadi mama kita, jadi anak kita. Dia ahli menyamar. Itu harus ngerti dulu. Jadi nanti kalau suamimu datang-datang bilang, membuat hatimu kepahitan, jangan bilang, kamu setan ya, jangan lo ya. Itu tetap suamimu, tapi dipakai untuk menjatuhkan kamu. Tapi kalau suamimu datang bilang, mama tadi salah. Tapi nggak apa-apa, mama, papa sayang kamu. Pokoknya jangan gitu lagi ya. Yuk, nggak apa-apa. Handphone hilang, tak beliin lagi yuk. Nah, itu suamimu sedang dipakai Tuhan. Istri-istri langsung, yes, teruskan Pak. Ya kan? Itu penting sih, bagi saya penting. Karena untuk mengenalinya nanti, kata Tuhan, harus membangun damai. Mengingatkan kamu kepada Tuhan. Kalau dia datang sebagai hamba Tuhan, tapi mengingatkan kamu akan kelemahanmu, bukan dari Tuhan. Oke ya, oke. Next. Hal itu tidak usah mengherankan, katanya Korintus. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Yang sampai sini mengerti, katakan amin. Ini dulu ya. Amin. Yang ketiga, next. Aumannya sangat masuk akal dan melumpuhkan iman. Diterima dulu. Dia bukan ngomong yang nggak masuk akal. Masuk akal, katakan masuk akal. Karena itu kita butuh damai yang melebihi akal. Nanti ayatnya tanya sama teman saya, Pastor Henry. Tak kasih PR-ku. Jadi Tuhan akan memberi damai. Damai itu apa? Solusi tenang yang nggak masuk akal. Jadi kalau ada masalah yang nggak masuk akal diselesaikan, itu dari setan. Karena akhirnya pasti selesai. Karena Tuhan spesialis menyelesaikan masalahmu. Terima dulu ya ini saya putar-putar di sini supaya Anda diberkati. Next. Saudara, ini kok kijangnya tidak lari, ada singa. Ada dua. Kijangnya itu gila, sudah bosan hidup, makanan, gitu ya. Soalnya dia habis cerai, sedih, atau utangnya banyak gitu ya. Yang kedua, nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Karena aumannya singa itu melumpuhkan. Yang mau nyoba, katakan amin. Tak ajak nanti ke safari, tak lepas sedikit aja. Dia bilang, dia senyum loh. Halo, shalom. Singanya bilang gitu aja kamu langsung lemas. Percaya enggak? Tunjukkan video singa pertama. Ya, Anda akan lihat ya. Saya pegangkan dulu supaya nggak jatuh. Singa ini ngeri. Bayangkan. Itu
sebelum ngejar. Coba kedua, ini beda, ini singa Afrika, kalau singa. Jadi ini jaraknya 1 kilo, 1 kilo sudah bikin les-lesan orang Surabaya. Pucat. Oke, stop. Ngerti ya? Jadi singa itu hanya mengaum, mangsanya diem, mau lari jadi pelan. Jadi kuda-kuda pelanduk ini ya, kijang mau lari. Kok biasanya aku cepat jadi pelan ya? Kalau kamu biasanya sukacita, hari ini mulai ngomel, hati-hati. Dong, 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 dong. Ada iblis di bawah kolong. Itu kan selama minggu ya. Pokoknya biasanya suamimu senyum, hari ini merengut. Hati-hati. Pasti ada yang seperti singa. Nanti minta multimedia talent, Pak Ono singa gitu ya. Tapi ini penting ya, supaya Anda tahu. Yang hari ini tidak ada masalah. Uangmu cukup, pernikahanmu baik. Tiba-tiba kamu nggak nyaman semua. Itu nggak bisa dilawan dengan tenaga pikiran dan akal budi. Nanti kita belajar pelan-pelan ya. Masuk akal. Aumannya masuk akal masalahnya. Kalau nggak masuk akal, kamu nggak takut. Next. Contohnya ya, kamu tidak akan pernah sembuh. Waktu dokter Belanda bilang, Pak Yohanes akan lumpuh seumur hidup. Karena lukanya ini bukan stroke, tapi lumpuh syaraf, paralysis. Contohnya mana dok? Itu 7 tahun, itu 14 tahun. Jadi Bapak sabar ya. Kapan saya bisa jalan? Tidak akan pernah bisa Pak. Jadi kalau Anda lihat di Dr. Stomo, sekarang yang lumpuh sebelum saya masih banyak. Tidak akan pernah sukses. Ingat ya, ini aumannya masuk akal. Kamu seumur hidup, anakmu tidak akan diberkati. Padahal janjinya Tuhan apa? Anak-anakku akan perkasa di bumi ini. Pernikahanmu sudah gagal. Keuanganmu akan hancur, ini penting ya. Saya kemarin ketemu orang yang, tapi Tuhan ngomong di tempat ini ada dua orang yang sama. Anda dengarkan saya, ada orang yang kena judi online, robot hancur. Tapi saya bilang, aku mau beli orang tuaku apa gitu. Saya bilang, kalau niatmu baik, Tuhan akan memulihkan. Dan sekarang dia dipulihkan. Amin. Jadi ingat, jangan takut Anda pernah salah memang. Nanti saya ngomong, kamu yang salah. Jawaban, ya memang aku salah. Tapi Tuhanku sudah menghapus dosaku. Itu penting. Karena itu hari ini kita belajar ini untuk membuat kita tegar lagi. Bisa berdiri menghadap hadirat Tuhan. Bahwa kita lebih dari pemenang. Amin ya. Oke. Ya, jadi masuk akal ini. Pak Yu nggak mungkin bisa jalan. Lihat ini. Yang lumpuhnya lebih gampang dari Bapak aja lumpuh terus. Jadi kayak masuk akal gitu. Tapi saya bilang dalam roh saya, hidupku bukan dari yang melihat gini. Hidupku karena percaya Tuhan itu baik. Ingat itu ya saudara, ingat itu. Nah, kita akan kupas pelan-pelan. Yang keempat. Aumannya itu persis, tapi semuanya bohong. Nah ini Anda harus ngerti ini dulu. Duh Pak, enggak Pak, itu masuk akal Pak. Enggak, itu bohong. Pokoknya gini, misalnya istrimu selingkuh, misalnya ini. Saya mau buat contohnya Bapak selingkuh tapi sudah banyak ya. Saya buat istri selingkuh, sudah selingkuh dan dia sudah mendekati laki-laki lain. Tuh bayangkan, kan sudah nggak bisa dipisah itu. Tapi itu bohong, karena Tuhan mampu mereka-rekakan yang jelek jadi yang baik. Ngerti ya? Lawan terus pokoknya. Teorinya ini kebalikannya.
Saya mau diamputasi kakinya. Ada orang Jogja bilang gitu. Saya bilang, tidak. Pak, diabetes saya tidak bisa sembuh. Ini masuk akal Pak, pankreas saya, kreatin saya 18. Saya bilang, memang dokternya nggak bohong, karena dokternya pinter. Tapi kamu kenal pencipta pankreas. Kamu kenal pencipta langit dan bumi. Dalam nama Yesus, pankreas baru nggak jadi amputasi. Nggak jadi diamputasi. Kenapa saudara? Karena kau kenal Tuhan pemulih. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Karena itu kebohongan bagi kita. Kalau semua dari setan. Walaupun masuk akal. Pak, masuk akal Pak. Saya enggak punya uang sungguhan. Saya tahu. Tapi Tuhan kita spesialis mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tolong Anda ikuti ya. Tolong Anda ikuti yang tadi pagi. Kita belajar khusus ini. Tuhan, waktu dia menciptakan dunia, belum berbentuk dan gelap gulita. Waktu dia lihat gelap, Tuhan enggak ngomong yang dilihat. Loh gelap, gitu enggak. Ngomong yang ingin dilihat. Karena gelap, dia ingin ngomong terang. Jadilah terang, dan terang itu. Kalau anakmu enggak pinter, jangan dibilang gini. Jangan ya. Bilang yang ingin dilihat, ingin lihat pinter. Anakku pinter dalam nama Yesus. Terjadi. Ini penting. Duh Pak, enggak boleh ngomong Pak. Itu kan masuk akal Pak. Masa saya kosong, saya bilang banyak Pak. Enggak boleh ngomong kosong. Harusnya ngomong gini. Sekarang masih kosong, tetapi dalam nama Yesus. Rekeningku akan diberkati Tuhan. Aminmu gak enak. Nah itu. Ayub 3 ayat 25. Ayub 3 ayat 25. Ini penting, tadi pagi sudah saya sebut. Saya khotbah sudah 20 menit. Saya tambah waktu izin gembala. Karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Yang kucemaskan, yang kudeg-degan itu yang mendatangi aku. Ojo-ojo tukuku sepi. Ojo-ojo anakku naik. Sungguhan toh. Jadi tidak boleh ngomong yang negatif. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa. Yang hadir ini disembuhkan Tuhan. Pak masih cekot-cekot. Masih cekot-cekot. Sabar. Pulang sembuh. Kok tahu Pak? Ya karena saya mengenal Tuhan saya. Bukan mendengar dari orang. Tuhan hebat. Tapi saya sudah melihat Tuhan hebat dalam hidup. Ini penting saudara. Karena itu tadi pagi kita belajar. Kumpul orang yang beriman. Sehingga imanmu di-upgrade. Kalau saya ketemu Bu Evi, saya ngomong-ngomong Bu Evi, gimana nih? Kata aneh angel ini. Pasti Bu Evi ngomong, tenang bro. Ada Tuhan bro. Nah, kamu tanya orang lain, ya Bu Evi, ngomong sama orang lain ya. Misalnya, ya Pak Ci, aku susah. Taci itu akan jawab, aku ya susah kok. Karena itu kau harus kumpul, belajar kumpul sama teman-teman yang paling enggak memperjuangkan imannya. Kayak saya gini ya, sembuh dari lumpuh, ketemu kamu diabetes, guyu saya. Diabetes itu gampang. Kamu pernah ke rumah sakit enggak? Ke rumah sakit, ke stasiun, ke manapun, ada kursi buat orang lumpuh, tahu ya? Disability chair. Ada enggak di stasiun kursi buat diabetes? Enggak ada, soalnya ada obatnya. Di Amerika ada kursi buat orang lumpuh. Karena Amerika, Indonesia, Belanda janjian, lumpuh tidak ada obatnya. Sampai kapan Pak? Sampai Yesus datang kedua kalinya. Enggak ada kamu ke rumah sakit depan ada poli lumpuh, enggak ada. Jadi saya enggak ada harapan. Untung saya ketemu Yesus. Karena dia ngomong, buta melihat, yang lumpuh berjalan.
Jadi waktu saya lumpuh, saya buka Alkitab, dapatnya lumpuh 38 tahun. Disembuhkan Tuhan. Tuhan tanya saya, kamu lumpuh berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun aja ngomel. 38 tahun aku bikin jalan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Jadi iman saya, kesabaran saya kalah sama orang itu. Terus Tuhan tanya, apakah kamu mengasihi saya, Yohanes? Iya, saya gini aja mau nangis. Saya ingat Tuhan tanya itu, aku tanya, apa hubungannya Tuhan aku mengasihi kamu? Saya tinggalkan banyak uang, saudara, untuk pekerjaan Tuhan. Masa gitu enggak mengasihi? Terus Tuhan bukakan ayat ini. Kasih itu, ini banyak ya. Terakhir apa? Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Saya nangis. Sabar menantikan sesuatu. Saudara, kalau engkau mengasihi Tuhan, kau harus sabar. Katakan sebelahmu, harus sabar. Sorry ya saudara, saya dulu itu menyaksikan kesembuhan pasien. Sekarang karena saya sendiri yang alami. Jadi, aduh, kalau ingat tuh ngeri. Saya nggak akan cerita yang dalam-dalam ya. Nanti Anda takut. Ahli gizi aja sakit. Saya lebih mau menceritakan Yesusnya yang hebat itu. Semua masuk akal, tapi dia bohong. Kenapa? Ya ini buktinya saya jalan. Ayo kita buka yuk ayatnya. Next. Yohanes 8. Iblis menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh sejak semula. Hobinya membunuh dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi walaupun masuk akal, bohong. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri, sebab adalah bapak pendusta. Kamu tidak akan sempat beli rumah, kamu sampai mati kontrak. Katakan bohong. Dalam nama Yesus, aku akan punya rumah, dan di rumah itu nama Tuhan akan disebut, dan Komsel akan ada di rumah itu. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Yang jalan kaki, yang naik sepeda motor bilang, gak selamanya. Karena akan aku punya mobil untuk jemputi jemaat-jemaat lainnya. Kau harus percaya ini. Walaupun belum melihat. Walaupun tak melihat, tapi aku percaya. Saya lumpuh total, masih bisu, gak bisa ngomong. Di dokter Sutomo latihan bicara. Dokternya bilang, ayo gak bisa, gak ada suaranya. Kalau sekarang saya bilang Yesus itu hebat, itu kemuliaan buat Tuhan. Ayo saudara, di mana-mana itu lumpuh tidak bisa sembuh. Kalau diabetes masih bisa kok, hanya janji nggak minum manis jam 4 sore gitu loh. Pak, kalau saya ulang tahun Pak, ya udah minum. Pokoknya kalau tidak ulang tahun jam 4 sore berhenti minum manis. Yang setuju katakan amin. Aminmu gak enak. Yang setuju katakan amin. Kalau makan nasi malam janji setengah porsi. Yang setuju katakan amin. Kurang keras, amin. Pak, saya sudah setengah porsi kok nggak langsing-langsing. Kamu soalnya setengah magicom. Harus jelas ya. Oke, saya kembali lagi ke kota ya. sorry. Intermezzo ya, biar tidak tegang ya. Soalnya kita nih ngomongin setan, kesenangan dia ya. Makanya diganti-ganti. Yang terakhir, saya tidak terasa, setengah jam lebih. Terasa enggak? Saya terasa kok, ya. Tapi tidak apa-apa. Masih ada satu poin, nomor 5. Auman kita vs auman iblis. Nah ini.
Jadi saya ajari triknya ya. Kalau dia mulai mengaum di mana sih? Ini mulu. Perperangan kita itu di pikiran, makanya pikiranmu harus seperti pikirannya Kristus. Karena dia nggak perang langsung. Karena kalau fisik bisa dipanggilkan pasukan khusus. Masalahnya dia tidak kelihatan. Jadi perang dunia roh ini lebih ngeri. Tapi kalau kita punya Tuhan, spirit harus dilawan spirit. Gak bisa saudara. Di dimmer saya, orang normal 500. Orang lumpuh itu 1000-2000. Itu ada datanya. Kalau Anda mau lihat, di dimmer saya karena saya ahli gizi, 50 kayak bayi. Tapi kena lumpuh, dokternya bingung. Ini bukan era ranah medis. Sampai dokter yang punya ilmu itu ngomong, Pak, mungkin Bapak diserang. Kalau saya, iya, karena musuh kita bukan darah dan daging. Tapi saya akan bahas aumannya ya. Bagaimana kita ngalahkan auman? Kita harus balas dengan auman. Next. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, ia akan lari. Jadi kenapa waktu kita usir setan, dia tidak lari? Rahasianya bukan doanya, bukan merasa benar, tapi tunduklah kepada Allah. Ini kuncinya. Saya tanya berapa kali engkau berdoa, berapa kali engkau membaca firman, berapa kali, itu yang menunjukkan ketundukanmu. Banyak orang pakai ayat ini, doa yuk, gak bisa, tunduklah. Anda ngisi bensin sebelum mogok atau tunggu mogok ngisi bensin? Nah, saya tanya. Latihan nembak musuh atau polisinya itu, ada musuh, latihan nembak yuk. Ayo berpuasa yuk. Masalah ini, kata Tuhan harus dikalahkan dengan doa dan puasa. Duh kok gak pergi-pergi? Tuhan itu suka berpuasa sebelum pelayanan. Halo? Anda suka puasa kalau sudah mau cerai. Anda suka puasa kalau tukumu sepi. Suka puasa waktu diberkati Tuhan. Bilang sama gembalamu, Cik, aku mau puasa buat siapa? Ngomong, saya mau doa. Doa kok kamu ada masalah? Enggak, Cik. Aku sedang diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yuk kita suka berdoa sebelum ada masalah. Ini Yesus itu bedanya sama kita. Kita puasa kalau ada masalah. Yesus puasa sebelum memulai pelayanan. Next. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi yang pertama adalah iman. Saya mau ngomong gak enak, Anda boleh gak setuju dengan saya akan ngomongkan. Air matamu, keluh kesamu, itu enak. Waktu saya lumpuh nangis itu enak, ngamuk itu enak. Tapi itu tidak menyembuhkan kamu. Air matamu tidak menggerakkan Tuhan. Memang Tuhan menabung air matamu. Sampai kapan? Sampai dia tanya sesuatu. Dengarkan saya. Adakah iman di bumi ini? Tadi pagi kita belajar bagus. Dulu Musa itu ngomong, Tuhan aku nggak mau. Aku takut ditolak. Tunjukkan, show me. Tunjukkan maka aku percaya. Show me, I will trust you. Tongkatnya dirubah jadi ular, dia percaya. Waktu ketemu Laut Pati, Tuhan Musa ngomong lagi, Tuhan tunjukkan, ayo aku percaya. Tuhan nggak mau, nggak. Sekarang trust me, I will show you. Sekarang kamu harus percaya dulu, baru aku menunjukkan kekuasaanku. Saudara, di level dewasa ini Anda nggak bisa ya. Tuhan sembuhkan baru aku percaya, nggak bisa. Karena itu lagu ini saya buat. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya. Saya percaya dulu. Tiap hari saya katakan, tangan gerak kamu. Dulu
dulu robek 6 cm. Jadi waktu saya lumpuh, kalau ada pendeta ngunjungi kaget. Dia kenal saya di lift, tidak kenal saya, nyapa Mega. Mega, mana suamimu? Padahal saya di sebelah. Tangan saya panjang kayak simpanse gitu, robek. Lumpuh, tidak bisa ngomong. Tidak bisa pakai baju, sorry, sarungan. Tidak pakai celana dalam, semuanya nggak pakai. Total, tidak bergerak. Dari orang terkenal ngajar di Istana Negara, masuk TV, lumpuh. Bayangkan saudara. Tapi Tuhan ngomong, Ayub ya seperti kamu. Dari orang konglomerat, dia habis setan. Waktu itu Ayub salah ngomong kayak kamu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya gaya tiru-tiru. Tuhan yang memberi ketenaran, Tuhan yang mengambil. Langsung Tuhan tegur, ngawur. Itu Ayub waktu gak sadar. Cuma dia sungkan kepahitan sama aku. Aku memberi, tidak pernah mengambil. Tepuk tangan buat Tuhan. Waktu dipulihkan baru dia ngomong, iya sih, enggak sih, aku baru dengar dari orang soalnya. Sekarang aku mengenal Tuhan sendiri. Dia enggak pernah buat saya sakit. Yang buat sakit itu setan. Untung Tuhan hobinya menyembuhkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ingat ya, jadi nggak boleh meniru Alkitab tanpa tanya Roh Kudus. Iman, ya. Next. Ini ada kata-kata perisai iman dan pedang roh. Ini saya nggak bahas ini ya, nanti gembalamu atau siapa yang akan bahas ini. Jadi ada 2 senjata banyak, ketopong, tapi saya akan pakai yang 2 ini. Iman dan pedang roh. Ya, perisai iman yang biru itu, pergunakan perisai iman melawan tipu muslihat siapa? Kenapa disebut tipu muslihat? Saya kan sudah ngomong, bohong. Perisai iman, tapi dia nggak pergi kalau nggak ada pedang roh. Next, saya buatkan ilustrasi. Nah, ini ya. Nah, cara menggunakan pedang dan perisai ini gak dipelajari, cuma dibaca. Terus ingat, ada pedang, ada perisai. Di mana? Lupa aku gitu. Orang belajar ini kena masalah, Pak Yo, aku sakit loh. Kamu tanya aku, sakit apa? Ini Pak Yo gak bisa gerak, aku asam urat. Kamu asam urat, aku ini lopo loh. Ngerti ya? Akhirnya setelah saya belajar memainkan pedang dan perisai, saya jalan, saudara. Ayo kita belajar bagaimana cara menggunakannya ini. Next. Iman itu mengatakan firman Tuhan yang kita percayai. Ayo kita baca. Karena kami memiliki roh iman, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi kalau percaya itu berkata-kata. Percaya sembuh itu bukan gini, tangannya sakit. Bukan. Dalam nama Yesus, tanganku sembuh. Nah, itu loh. Jadi kalau orang dalam hati itu bukan beriman. Karena iman itu berkata-kata. Karena itu kami percaya dan berkata-kata. Tuhan waktu lihat gelap, enggak diem gini. Dia ngomong, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Oke, nggak usah dibuka ayatnya, saya tunjukkan ya. Pernah nggak ada ayat ini? Katakanlah kepada gunung ini pindah, maka akan pindah. Pernah dengar? Atau percaya? Katakanlah. Rekeningmu nanti dipegang. Rekening, kamu sekarang kosong, tapi dalam nama Yesus, kamu akan diberkati. Yang gemuk-gemuk nanti lihat kaca. Nanti aja, jangan sekarang. Sendirian aja biar nggak dianggap gila kamu. Buka bajumu dan nikmati terakhir itu. Dalam nama Yesus, aku perempuan yang langsing. Kok guyumu gak enak ini? Anda jangan meremehkan kata-kata ini. Ya nanti ya, bapak-bapak katakan sama dirimu, aku pria yang diberkati. Aku pria yang sehat gitu ya. Next. Tetap, ini terakhir saya minta tim musik maju. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu di dalam mana?
mulut. Karena itu harus diomong. Karena banyak pendeta cuma ngomong gini, firman itu di dalam hati. Benar nggak? Benar, tapi juga di dalam mulut. Nanti tanya ayatnya sama Hedri lagi, ini. Kalau sama hati itu dibenarkan. Tapi kalau dengan mulut, diselamatkan. Banyak orang sakit dalam hati, aku percaya Tuhan. Dibenarkan masuk surga kamu. Tapi iman itu bukan untuk masuk surga. Kita masuk surga karena Tuhan baik. Iman buat apa sih Pak? Kalau kamu masih ingin tinggal di bumi. Misalnya gini, mau mati bilang, tidak aku hidup. Itu loh buat itu. Gak punya rumah, dalam punya rumah. Itu iman. Kalau untuk di surga gak penting karena rumahmu sudah jadi. Jadi ingat banyak orang sakit gak sembuh karena ini. Tuhan, ambil naik Tuhan gak tahan. Kalau anakku ini, Sean, pingin pulang, senang aku. Tapi kalau dia ngomong, enggak Pak, aku di kos-kosan, aku bikin tugas, aku menghargai. Sama Tuhan jangan pingin minta pulang. Karena Tuhan kangen kamu. Kamu harus ngomong, Tuhan perpanjang umurku untuk kemuliaan Tuhan. Itu penting, iman itu dikatakan. Kalau kamu pengen pulang, pasti pulang. Kenapa? Karena Tuhan cinta kamu. Tetapi kalau kamu berani ngomong, Tuhan biarkan aku di bumi. Supaya orang tahu, Tuhan itu masih ada. Ya. Nah, ini terakhir. Kalau iblis mengaum, balik mengaum. Tapi jangan ngaum gini ya, ngaum mengaur itu. Motivasi itu banyak. Ini misalnya. Aku ganteng, itu ngawur. Oh kamu gak ganteng kok. Kamu harus ngomong gini. Memang aku gak ganteng, tapi Tuhan bisa bikin aku ganteng. Itu boleh. Yang diaumkan itu firman Tuhan. Halo, ngerti ya? Aku suge, oh, ngawur. Kamu rekeningmu kosong kok. Ngomong. Rekeningku memang kosong, tapi aku akan diberkati Tuhan. Karena dia adalah Yehova Jireh. Gitu loh. Ngerti ya? Waktu saya datanya nggak bisa sembuh, saya bilang, memang aku sekarang belum jalan, tapi aku akan jalan. Karena Tuhan menciptakan kaki dan tanganku yang baru. Ngerti ya saudara? Dokternya bilang nggak bisa Pak, karena syarafnya putus. Dokter memang nggak salah. Tapi aku punya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Coba kasih contohnya. Kalau singa ngaum, balesan ngaum. Ini contohnya ya. Ayo lihat ini terakhir. Anak ini balas. Ya. Anaknya balas. Saudara, Pak itu kan ada kacanya, dengarkan saya, sudah stop. Itu ada kacanya Pak. Iya, ada juga. Ada Tuhan bilang, jangan sentuh dia. Kalau enggak, jadi setan itu cuma ngaum. Ada kaca antara kita dan setan. Karena apapun setan pamit, yang enggak suka pamit itu kita, yang tersinggung katakan amin. Setan itu nggodha kita pamit loh. Jadi Anda harus tahu ada malaikat yang menjaga kita. Kalau setan nggak izin, nggak boleh. Podo-podo ada kacane, ngaumo yang keras. Dia bilang gini, kamu kontrak seumur hidup sampai Yesus datang kedua kalinya. Kalau dia ngaum gitu balasan, tidak, aku akan punya rumah. Karena Tuhan memberkati aku. Ngerti ya? Itu penting. Ayo kita nyanyikan lagu ini. Ku bersyukur kepadamu
pagi ngeterkan Bugem, saya tambah sedikit ya. Saya naik mobil dari Dharma Husada ke Andi Giling. Jam 5 pagi, sampai sana anak saya turun, istri saya turun, ngurus SIM. Saya parkir mobil, keluar langsung jatuh, tidak gerak langsung. Saya minta tolong orang, masih bisa ngomong, Pak tolong. Orang bilang, COVID. Waktu itu tanggal 20 November 2020. Belum ada vaksin. Dokter divaksin Januari. Terus istri saya lihat saya, dia datang, tak bilang, Ma, biar anakmu ngurus SIM, kamu enggak usah ya. Saya masih bisa ngomong, Ma, Grab. Pesan Grab. Saudara lihat, kok dari Dharma Husada, waktu nyetir, saya nggak nabrak. Itu loh, Tuhan itu. Saya percaya lagu ini ada kata-kata, semuanya dalam kendali Tuhan. Saya gini aja mau nangis. Setan izin Tuhan bikin saya lumpuh. Tapi Tuhan bilang, nggak boleh nabrak tapi orang ini. Karena dokter bilang, kalau Bapak nabraknya di Kertajaya gimana Pak? Jadi saya parkir baik, keluar lumpuh. Terus kita, kalau Anda tahu Pak di Giling ya, saya langsung ke William Booth, Arjuna dekat. William Booth bilang gini, rumah sakitnya, stop, kami semua mati. Gitu. Masih ingat gak? Rumah sakit tutup semua. Pindah depannya air kaset, stop, kami semua mati. Undaan tutup, semua tutup, padahal saya ahli kesehatan. Susternya sampai ngomong, "Duh Pak Yohanes ya? Kenapa Pak?" Gitu. Ngeri gak saudara? Nanti pasca ya, belajar ya. Petrus lari. Apalagi Yudas, biang keroknya itu. Semua lari. Yesus mati, tidak kelihatan sakti, semua lari. Cuma ada Nikodemus dan Yusuf itu. Malah ngerawat Yesus yang mati. Tuhan nantang saya. Waktu kalau kamu terkenal, kamu sayang saya. Sekarang Yesus tidak tambah hebat. Saya lumpuh. Tuhan tanya, apakah kamu masih mengasihi saya? Nikodemus itu hebat loh. Orang itu yang malam-malam delik nemu Yesus. Dia yang beli minyak buat Yesus. Waktu Yesus mati tidak kelihatan sakti. Ada saatnya di hidupmu Yesus tidak kelihatan hebat. Apakah kau masih setia? Dan akhirnya saya ditaruh di rumah sakit, saya tidak ngomong namanya ya, yang di Perak di ujung itu. Waktu itu untuk COVID. Ya udah taruh aja gitu. Di jalan raya loh, pinggirnya, di tenda. Itu yang antri ratusan kok. Waktu masuk, saya mulai bisu. Itu kumpul orang-orang mati-mati sebelah itu. Ngeri loh saudara waktu itu, 500 orang. Satu tenda mati semua. Susternya ngomong, tenang aja besok ini mati kok. Karena yang sehat-sehat pun kena COVID masih mati. Saya berdoa, Tuhan malu aku. Ahli gizi terkenal. Lumpuh mending mati aku. Saya berdoa, Tuhan kena no COVID, nang mati aku. Sampai sekarang tidak mati-mati. Kenapa? Mati hidupmu di tangan Tuhan. Akhirnya ceritanya dimulai dari itu. Saya lumpuh dan bisu total. Setahun setengah ya. Karena itu saya hilang dari peredaran nasional. Tapi Tuhan bilang,
Nah, Tuhan kasih lagu waktu saya bisu itu, lagu ini. Belum ada kata-katanya, saya bisu kok. Kok lagu ini gak pernah aku dengar ya? Terus Roh Kudus kasih, itu lagunya surga. Agustus saya bisa jalan. Tiba-tiba ya, karena dipanggil Tuhan. Jadi dokternya sedang nggak bisa. Tiba-tiba jam 4 pagi, ada suara gini, Yohanes gitu. Wah, siapa ini ya? Mega tidur, Sian tidur. Yohanes, waktunya habis, cepat. Saya ngamuk, saudara. Gak ngerti aku lumpuh ya. Saya turun, saya marahi itu, suara itu. Gak ada suara. Saya lupa, saya sudah bisa jalan. Itu jalannya. Dokternya bingung, dokternya ngomong, gak bisa sembuh. Wajib tahu daripada stres. Katanya perawatnya, gak mungkin Pak, 1001 yang bisa jalan itu. Saya bilang, itu satunya saya Pak. Kalau Bapak bisa jalan, saya mau berangkang dari parkir sampai rumah sakit. Begitu saya bisa jalan, saya datangi perawatnya. Bro, mau ngesot atau jalan? Tapi saya mengampuni karena saya sudah diberkati Tuhan. Nah, tapi waktu itu masalahnya belum selesai, tak pikir lembahnya selesai. Mega kanker payudara. Jadi dia itu kena kanker, mau ngomongi saya, Pak aku kanker. Begitu saya lumpuh, ditahan setahun setengah nak ngomong saya. Jadi istri saya ini mendampingi saya. Untung saya beruntung, istri saya bukan istrinya Ayub, ya toh. Dia istri yang baik, dia menguatkan saya. Harus operasi. Di USG bola pingpong, dipegang ada bolanya. Sebola pingpong, di USG ada, dokternya tantangan, kita operasi, kemo diatur, dok kemonya kapan nanti? Ya 6 kali, gini, mungkin penyinarannya 30 kali. Operasi di Manyar, Beda Manyar. Waktu operasi saya nangis, 3 jam itu, anak saya peluk saya bilang, terus Tuhan ngomong, sekarang kamu bisa ngomong, ciptakan lagu ini. Ada kata-kata ini saya tulis. Terus selesai, tulis 3 jam, dokternya keluar bilang, Pak Yu, saya minta tambah waktu ya. Pak Yu tadi tanda tangan toh? Iya. Ada toh, kankernya ada. Fotonya lihat toh? Iya, saya yang bayar, gimana sih? Tambah lagi ya, tambah masuk, 1,5 jam. Pak, keluar dia. Yang ragu Pak, itu bojomu. Dia tidur telanjang ditutupi kain biru. Gimana dok? Apanya gimana? Dioperasi dari tadi, kankernya tak cari-cari, gak ada. Tepuk tangan buat Tuhan. Ngeri saudara, Tuhan itu ajaib. Ya kita nyanyikan lagu ini ya. Ku bersyukur kepadamu, ku serahkan. Yang mau saya doakan, taruh tangan di dada. Saya akan doa khusus untuk tangan-tangan yang di dada. Tuhan, Engkau lihat anak-anakmu butuh pertolongan. Hamba berdoa, diabetes disembuhkan Tuhan. Tumor kanker tidak ada di tempat ini. Tuhan bilang yang sakit lutut pun disembuhkan Tuhan.
Tuhan bilang ada bapak yang tangannya sulit bergerak juga disembuhkan Tuhan. Yang tidak punya rumah akan diberikan Tuhan rumah. Aku berdoa khusus untuk gereja ini. Gereja ini akan membangun rumah Tuhan yang besar. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Terjadi dalam nama Yesus. Berkati gembala di tempat ini. Kemampuan. Tangannya punya kemampuan membangun rumah Tuhan. Aku berdoa buat gembala-gembala tempat ini, buat pelayan-pelayan, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang percaya diberkati. Dalam nama Yesus katakan, amin. Ku percaya semuanya di dalam kendali-Mu, oh Yesusku. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku percaya semuanya. Ku percaya semuanya di dalam kendali-Mu, oh Yesusku. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur, mujizat terjadi. Walau ku tak melihat, walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur, mujizat terjadi. Sekali lagi, walau ku tak melihat, jangan iman katakan, walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur, mujizat terjadi. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Yohanes Sunardi. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang tidak pernah melupakan setiap janji firman-Mu. Engkau sendiri sudah berkata, Engkau sudah menanggung segala dosa, sakit penyakit kami. Engkau sudah membayar dengan lunas dan iblis sudah dikalahkan. Biarlah kami boleh menjadi saksi Kristus yang akan terus memberitakan bahwa di dalam Yesus ada janji kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya iman pengharapan kami di muka bumi tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tetapi kami percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan, biarlah bersama istri dan juga anaknya, Tuhan memberkati. Dimanapun Kau mengutus hamba-Mu untuk pergi melayani, Tuhan sertai, urapi dengan kuat kuasa-Mu, sehingga semakin banyak orang menjadi percaya kepada nama Yesus. Terima kasih, dan seluruh umat-Mu yang menyaksikan ibadah, baik yang mengikuti ibadah di gereja, juga yang mengikuti lewat live streaming. Pada hari ini kami rindu Tuhan, kami boleh menerima mujizat. Terima kasih Tuhan. Dan siang hari ini mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan kami percaya, kami yang mengikuti ibadah pada hari ini, kami akan pulang dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.